nikmat sehingga kita masih bisa melakukan semua aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan sampai di akhir puncaknya bulan Ramadan Allah tetap memberikan kita sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam mari kita perbanyak kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mari kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah. Mudah-mudahan setiap malam diberi ini bersolawat, setiap malam lidah ini basah dengan selawat. Mudah-mudahan didengarkan oleh seluruh para malaikat dan dicatat oleh rakyat nanti di yaumul kiamah, lalu dilaporkan kepada Allah. Dan Allah menyuruh Nabi Muhammad bahwa orang-orang yang tiap malam berselawat kepadamu itulah hamba-hamba yang mengizinkan engkau berikan syafaat nanti di yaumul kiamah nanti. Amin ya Allah. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita tak banyak-banyak menyampaikan dakwah. Pada setiap hari jamaah saksi diberikan ilmu pengetahuan, berbagai macam ilmu disiplin. Pada siang ini saya akan membuka kajian tentang Tadhkirul Qaul Aziz mengenai tentang beberapa hadis-hadis. Yang hadis ini akan kita sampaikan, salah satunya adalah fadilatul birrul walidain, fadilah berbakti kepada orang tua. Ini yang kita bahas pada pertemuan ini. Kenapa ini bahas? Karena kita ini anak sekaligus orang tua. Setiap kita ini pasti menjadi anak, dan belum tentu kita ini setiap anak pasti menjadi orang tua. Tapi kita pada saat ini posisinya pasti menjadi anak dari orang tua kita. Ada orang beribadah sepanjang malam, sholatnya tak tinggal, bukan hanya wajib, qiyamul lail, sedekahnya juga tak tinggal tiap Jumat. Bahkan ibadah puasa, mulai dari puasa wajib, Senin Kamis, bahkan puasa Nabi Daud pun dia laksanakan. Bahkan lemah badannya pun dia tetap bangun tengah malam melaksanakan ibadah qiyamul lail. Tapi ketika ada satu dosa, yang dosa itu belum dia dengarkan ucapan dari maaf, ampunan dari orang tuanya, maka seluruh amal ibadah, seluruh amal soleh yang ia lakukan tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pandangan manusia dia orang mulia, pandangan masyarakat dia orang pejabat, pandangan masyarakat dia orang terhormat, tapi pandangan Allah kaulah yang kulaknat nanti di yaumul kiamah. Kenapa? Tidak ada hamba Allah yang harus memuliakan, tapi tak kau muliakan, bahkan kau hina, bahkan kau tinggalkan, bahkan tak pernah kau pedulikan. Maka hari ini di yaumul kiamah kau tak pedulikan, karena kau tak pernah mempedulikan orang tuamu di bangsa di waktu ini. Kita sebagai seorang suami harus tahu juga memposisikan. Memang tugas kita menafkahi istri, menafkahi anak, wajib. Tapi selain dari itu, selagi kita masih hidup, selagi kita masih berdiri kokoh, masih mempunyai sumber keuangan yang halal, maka wajib kita sebenarnya
memberi nafkah ayah dan oma kita. Ada satu hadis ini pernah kita dengar sejarah yang hidup di zaman Nabi bernama Alqamah. Alqamah ini hidup di zaman Nabi. Salat di awal waktu, ibadah tak pernah tinggal. Salatnya belum azan dia sudah datang. Hartanya ia habiskan untuk di jalan fisabilillah. Dia anggap dia sudah dekat kepada Allah. Maka suatu ketika Alqamah sakit. Menurut istri sakitnya tak parah, demam. Tapi demamnya tak seperti manusia biasa. Bagaimana demamnya? Panas. Kalau dipegang tak sanggup kulit kita untuk merebahkan kulitnya. Maka hari demi hari istri terkejut. Kenapa semakin parah? Kenapa semakin parah? Kaki sudah tak berfungsi lagi, tangan tak bergerak, jantung sudah melemah sampai ke ujung tenggorokan. Napas bukan lagi naik turun, sudah hembusan per detik. Namun juga tidak muncul kematian. Maka dia menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, suami dia bernama Alqamah hari ini terbujur sakit. Sudah kubawa berobat, sudah kubawa ke tempat tabib, juga tidak ada kesembuhan. Maka Rasulullah menyuruh para sahabat melihat kondisi Alqamah. Namun sahabat pun tak sanggup untuk berbuat hal apa-apa. Maka Rasulullah datang, lalu Rasul mendoakan Alqamah. Saat Rasul mendoakan Alqamah, saat itu sehat. Selesai doa, Nabi balik kembali penyakit tersebut. Kenapa? Nabi yang doanya makbul, Nabi kekasih Allah, tapi sakit ini tak diizinkan Allah sembuh selama-lamanya. Maka ternyata ditanya, apakah ayahnya masih hidup? Ternyata mereka mengatakan, qad mata inna lahu ummu darus. Orang tuanya sudah meninggal, ibunya masih hidup. Maka disuruh sahabat untuk memanggil ibu Alqamah. Ibunya tak datang. Bayangkan pula, ya, setingkat Rasul memanggil. Kalau sempat Boaz, Bapak Presiden memanggil Bagi BNT, datang itu semua. Orang nomor satu. Ini setingkat kekasih Allah memanggil, dia tak datang. Kenapa? Sakit hati. Luar biasa sakit ibu Alqamah ini. Kenapa? Ayahnya hidup, sakit pun dia tak datang. Apa yang sudah tua pun dia tak datang. Luar biasa. Maka kalau begitu, datanglah Rasulullah. Kalau sudah engkau tidak makan, anakmu sudah di ujung tenggorokan, napasnya sudah hembusan per detik, tak juga dikumpulkanlah kayu. Ini murah kayu kita. Ini dah penerimaan. Ya, tahu kita mana kita mau menyesal. Lalu dikumpulkan, ketika sudah dikumpulkan kayu, anda dibakar ini Alqamah ini. Maka perlahan-lahan lari kecil datanglah ibu Alqamah mengucapkan, ku maafkan seluruh dosa Alqamah dunia sampai akhirat. Mulailah hembusan nafas perlahan-lahan keluar dan sampai menjelang kematian. Maka berdirilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pinggir mayat tersebut. Apa kata Rasul? Ya ma'asyiral muhajirin, wahai sekalian kaum muhajirin, wal ansar, kaum ansar, man faddala zawjatuhu ala walidatihi, siapa saja yang lebih mengutamakan istrinya ala walidatihi daripada orang tuanya, lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adla, maka Allah tidak akan menerima amal ibadah orang tersebut, mau ibadah sunnah maupun ibadah wajib. Selesai. Titik. Hari ini kita sebagai seorang suami, sudahkah kita menyisihkan uang untuk ayah mama kita? Nah, kalau sudah pakai, wah, ini jadi sudah. Dan ada bapak saja, yang penting sudah.
Sudahkah kita melihat dia sepanjang hari? Ini kan kita tidak pula begitu dapat gaji langsung terus, langsung kalau dia tak buka pintu, duit lagi. Tak singgah dua orang tuanya. Hadis ini mengatakan siapa yang lebih mengutamakan. Bukan saya katakan tidak memberi nafkah suami, istri dan anak. Tapi ada kita sebagai seorang suami disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan kegiatan, disibukkan dengan mencari nafkah, lupa bahwa ada di situ di dunia ini orang tua kita yang harus kita minta berkah. Saya lupa itu mana buku yang saya baca itu. Ada seorang anak di tukang jual daging, memotong daging. Sudah selesai memotong daging, pulang dia coba dimasakkannya daging itu, besoknya dikasihnya komaknya. Setiap hari tak pernah, bahkan di dorongannya pun di tubuhnya selesai mata tertutup bau dia perlahan-lahan. Maka tengah malam omaknya berdoa, Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Musa alaihissalam ya Allah. Bayangkan itu doa omak. Sampailah omaknya meninggal dunia, maka Allah menyuruh Nabi Musa mencari seorang anak ini. Sebelum kau masuk surga nanti, Nabi Musa, ada kawanmu bersama tukang jual. Bayangkan pula tukang jual daging sama Nabi Musa. Wah, harus jual daging. Kalau banyak bola, kirim ke malam. Ya, di sini ke malam. Kirim. Tadi jangan dipaksa orang orang tak bisa. Sedikit pun tak ada yang tenang. Kirim. Biar datang ikat daging itu, datang lagi itu. Kenapa? Ini daging dimakan kita disaksi. Wah, dengar. Tapi dikasih rasa sendiri. Iya, tampalan dalam terbuka. Ustaz, macam mana masak? Masak dan konfigurasi. Ada tubuh kita benteng. Ada ya. Apa lamanya ada? 10 kilo saya udah. Biar enak ini macam mana puasa. Tengok kan boleh panasnya. Semakin hari semakin panas. Kalau dulu awak minum teh manis panas gitu. Kuring tak tahan, minum es tu. Aku tak lama lari. Leisut lekoi. Ahli baik ada pula. Kan turun suka puasa ini bagi 10 malam rahmat, 10 malam maghfirah, 10 malam lagi isbuk. Wah, ini adalah doa. Sebelum panas mengaku panas itu dulu. Sudah, maka sampailah Nabi Musa, ternyata dia nanti masuk surga bersama dengan doa omaknya makbul. Maka hari ini seorang anak rugi kalau tidak meminta doa ke orang tuanya. Awak yang sudah meninggal ini, ya Allah, tak bisa lagi mendengarkan doa dia, tak bisa lagi minta ampunan dari dia. Tapi kita yang masih hidup orang tua, sisipkan, ya Allah, ya Allah. Ya, aku dah ujian nama, aku juga. Aku dah ujian. Jadi gimana ya? Ini ujian ni mak tak lulus kuasa ni mak. 4 profesor mak, 2 doktor. Jadi gimana ya? Atau aku mak, ini tidak perlu tadi. Jadi, yalah, tenang tak? Cukup baca Yasin sama saya maghrib. Pagi jam 8 pagi saya pun bersidang. Awalnya sudah memberontak. Tiba-tiba seorang profesor doktor dia pula. Kenapa? Mungkin hati sudah dibolak-balik Allah lewat doa ibu saya. Semua 4 kali ujian, 3 tak lulus. Aku sendiri yang lulus. Bukan ibu, aku sih bodoh-bodohnya aku. Ayah aku tukang beca. Om aku jual kue-kue makanan SD. Bukan kalangan patut. Jam 11 sidang lagi. 1 hari 10 sidang. 10 orang yang sidang. Si biji yang lulus anak dan jumlah. Ini bukan kali-kali. Ada kong kali.
Enggak. Yang pertama, jadi amal ibadah kita hari ini, jangan bapak pastikan sudah diterima Allah. Ternyata ada satu dosa, yang dosa itu belum kita minta ampun, minta maaf kepada Allah. Makanya saya sampaikan Idul Fitri, ketika Rasulullah naik mimbar Idul Fitri, naik Jibril, wahai Rasulullah, maukah kau mengaminkan doaku? Tiga doaku ini, maukah kau mengaminkan tiga ini? Silakan. Dia mau dijawab. Silakan. Baik, naik Jibril. Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang anak di bulan 1 Syawal ini. Puasanya, sedekahnya, tarawihnya, qiyamulnya, zikirnya, baca Qur'annya, 1 bulan Ramadan. Jangan terima amal ibadahnya seorang anak di tanggal 1 Syawal ini, dia belum minta maaf kepada ayah bapaknya. Wah, ditahan ya, ditahan ibadah kita nih, tahan. Begitu terucap, memaafkan seluruh kesalahan saya, baru doa itu diterima Allah. Yang sudah meninggal ayat Allah. Kalau sudah diaduk, dah. Sampai terasa, sudah tahu. Kemana tangan Anda dicari? Biasanya pegang. Ini tak ada lagi. Siapa? Makanya kalau sebelum sempat mereka sudah dipanggil Allah, maka mari kita berbakti kepada mereka. Itu satu hadis. Hadis yang kedua, sekali lagi, ini kulibas. Jadi mesti masalah pula. Kata Rasul an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin shalla al-fariidata wa da'a li walidayhi bil maghfirah. Kata Rasul dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba yang melakukan salat fardu dan berdoa untuk kedua orang tuanya dengan permohonan ampunan illa istajaballahu du'aahu wa ghafara lahu bi barakati du'aihi lauma walau kana fasikin, melainkan Allah pasti mengabulkan doanya dan memberi ampunan kepadanya disebabkan keberkahan doanya terhadap orang tua. Hadis ini menjelaskan kalau ada orang berdoa, doa ibadah sholat wajib selesai, tak ada doa kepada orang tua, doa itu tidak diberkahi Allah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal. Tak ada orang tua. Doa itu panjang doanya dari mulai tengah 1 sampai tengah 2. Tak ada orang tua, itu doa tak diberkahi Allah. Tapi ada doa singkat, tapi ada doa itu di situ doa orang tua, dirahmati Allah, diberkahi Allah, diampunkan Allah. Walau kana fasikin, walaupun kedua orang tuanya adalah mati dalam keadaan fasik. Ayahnya tak solat, omaknya tak solat, itu urusan Allah. Dan dia itu solat, omakku tak solat, apa itu doakan? Ada urusan gini dong. Ayahku pun jualan mati di uang pas itu ada begini. Penting doakan. Tugas anak mendoakan bagaimanapun mereka saat menjelang kematian, maka mereka tetap didoakan. Doa ini makin Allah Subhanahu wa taala. Terakhir penutup. Falamma sallaina alaihi wa nafana qala nabiyya ma'asyar muslimin. Lalu tatkala Rasulullah bersolat di jenazah dan menguburkan mati Nabi berkata seperti ini. Ya ma'asyarul muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, ala man kana lahu walidatun, ketahuilah siapa saja yang masih mempunyai seorang ibu, walam yubarroha kharaja ala ghairi syahadah, namun ia tidak berbakti, tidak menyayangi, tidak menolong orang tuanya, maka ketika dia mati keluar dari dunia, dia tidak akan bisa mengucapkan
Dia setiap hari solat, setiap hari berfikir, tapi tak dihargai orang tuanya, tak diberikan orang tuanya. Saat dia mati, ucapan la ilaha illallah, tak izin Allah, namaku ucapkan, asmaku ucapkan. Kenapa? Selama kau hidup kau tak berbakti kepada orang tua, maka dia mati tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Coba doa gitu, Allahumma ja'al akhir kalamina wa iddan ila ajalina fi sakaratil maut la ilaha tidak Allah izinkan. Ya, oleh karena itu mari kita yang masih punya orang tua, mari banyak-banyaklah menyenangkan dia, senangkanlah dia, bahagiakan dia. Ada satu buku itu bernama Falsafah Hidup Islam yang ditulis Profesor Dr. Rashid. Apa kata beliau? Sudah meninggal beliau, guru besar UIN. Apa kata beliau? Bagaimana kau buat orang tuamu selama dia hidup sampai dia meninggal dunia, maka anakmu pun nanti membuat kau seperti itu. Kalau kau hina ayahmu, kau hina ibumu, tak kau kasih makan mereka, tak kau pedulikan mereka, tak kau berikan mereka kasih sayang, jangan harap anakmu nanti seperti apa yang kau inginkan. Kenapa? Yang kau tanam manis, maka buahnya manis. Yang kau tanam pahit, maka lebih pahit yang kau makan nanti. Mudah-mudahan kita yang hari ini menjadi anak-anak soleh dan bisa menyelamatkan orang tua kita nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, di bulan maghfirah ini ampunkan seluruh dosa ayah dan bapak kami. Ya Allah, tempatkan mereka pada tempat yang paling istimewa, kumpulkan mereka nanti di padang mahsyar bersama orang-orang saleh dan salihah. Ya Allah, jadikan orang-orang tua kami kemudahan dunia akhirat. Ya Allah, ya Allah, jadikan anak-anak kami hari ini menjadi anak-anak yang berbakti kepada ayah dan ibunya. Ya Allah, menjadi anak nanti menyelamatkan orang tua nanti di yaumul qiyamah dengan amal ibadah mereka. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.